Baik, selanjutnya adalah grouping element. Grouping element adalah salah satu fiturnya HTML untuk mengelompokkan elemen-elemen HTML. Caranya itu pakai tag div. Itu nanti bisa di dalamnya tuh masukin ada stylenya, apalah segala macam. Nanti kita coba langsung aja ya. Jadi ini sintaks yang bakal kita tulis, silahkan disalin dulu. Setelah itu di save seperti yang tadi dibilang sama Kak Nila. Gimana tadi caranya? Save, Ctrl S, atau bisa di file save. Terus habis itu di jangan lupa nya HTML, terus di sini aku kasih nama grouping underscore element. Terus dibuka dari file directory kalian. Kalau di sini aku bukanya pakai Microsoft Edge gitu. Oke, jadi ini bakal muncul dari sintaks yang keluar tadi. Nah, di sini dia ngelompokin kata-kata Steven Gerrard, terus ada span juga di sini. Terus sama ada di atasnya style backgroundnya warnanya hijau. Itu bakal beda sama yang di bawahnya ada tulisan Liverpool, yang bakalannya nanti warnanya merah, blue. Di sini ada batasnya itu berupa tag div. Mulai dari sini div baris 6 sampai div baris ke-13 itu beda dengan div baris 14 sampai div baris 21. Selanjutnya adalah gambar. Untuk menampilkan sebuah gambar ke dalam sebuah halaman web, kita pakai ini tag img nih, image. Nah, di sini ada tulisan src nih ya. Src itu singkatannya source atau ya? Sumber. Di sini sumbernya sebelumnya kita download dulu ini gambarnya dulu. Kita buka di Google, misal kita pengen odading karena baru hot kan odading image-nya aja. Odading bang, ini bener tuh odading. Download ya kan. Odading save image. Kita simpannya di mana tuh, diingat-ingat. Aku simpannya di directory D asprac sim2 2020 namanya odading ya. Terus aku save deh. Terus di notepadnya ditulis setelah bagian source-nya ini kita kopasin dulu dari directory-nya nih. Odading ya kan. Ini caranya klik sini. Terus di Ctrl C atau copy. Terus kita balik lagi ke notepad plus-plusnya, terus di copyin ke sini. Udah. Setelah itu yang tadi garis miring ke sebelah mana ya, kiri apa kanan ya? Nah, ini kita rubah ke arah gini, terus ditambahin 1 jadi kayak gini. 1 jadi 2 kan. Terus yang ini juga sebelah sini. Terus kalian tambahin tadi nama filenya kan odading ya. Nah, ini odading nih. Jadi odading.jpg. Terus kalian save. Terus dibuka dari sini. Tadi aku save-nya namanya gambar ya. Ini ukuran aslinya si odading. Sekarang kita mau coba buat nge-resize si odadingnya itu dengan sintaks yang kedua, yaitu kita tambahin ini width sama height-nya. Di save jangan lupa Ctrl S. Habis itu di sini kita refresh. Ya, tuh dia jadi lebih kecil kan itu kotaknya. Tadi kan gambar aslinya kayak gini nih. Gambar yang tidak aslinya seperti ini. Udah kita ubah size-nya gambar aslinya. Selanjutnya ada hyperlink. Hyperlink itu digunakan untuk memberikan link dari suatu teks atau gambar menuju dokumen atau bagian tertentu dalam dokumen ini. HTML menggunakan perintah anchor atau tag A yang memiliki atribut href. Href itu hyperlinknya itu untuk mendefinisikan lokasi link. Terdapat 2 jenis link, yaitu link ke halaman lain dan link ke halaman yang sama gitu. Kalau buat halaman lain itu kita bikin seperti ini nih, tag anchor, terus kita tulis fitur href-nya, terus
tadi kita ada font kan di awal tadi, ini kita pengen lanjutin, kalau diklik tulisan ntar pindah ke font gitu. Kalau diklik tulisan ini arahnya ke font. Nah terus setelah itu kita coba save dulu. Nah kalau ini kita klik nih, nah, dia langsung ke file font yang tadi itu ini nih, sama kan, padahal tadi kita bukanya kayak gini. Ayo. Nah habis itu kita lanjutin buat kalau misal kita klik href terus kita ada tulis hashtag identifier, dia bakal tetap ada di halaman ini atau tetap di sini gitu. Kalau kita ngekliknya ini nih, kalau kita klik sini dia akan tetap di sini karena emang dia tidak menuju ke halaman atau tidak diarahkan ke halaman lainnya begitu. Selanjutnya frame ya. Frame itu digunakan untuk membangun sebuah halaman web yang memungkinkan penampilan beberapa halaman web dalam satu web window browser. Misalnya nih kita pengen gabungin tadi yang font terus sama apa yang udah kita share, nanti kita coba ya. Jadi di sini kita pengen masukin di dalam satu Windows itu muncul halaman font, halaman block quote, dan halaman hyperlink dengan cara buka tag frame terus search-nya sama dengan file yang kita inginkan. Sudah di save seperti yang udah diajarin tadi. Habis itu kita buka di browser masing-masing ya. Nah ini kan halaman fontnya, terus di sini halaman block quote-nya, dan di sini halaman hyperlink-nya gitu, sesuai yang kita tuliskan di bagian frame tadi. Selanjutnya setelah frame itu kita ada ordered list gitu ya. Nah ordered list ini digunakan buat ini loh, kalau misalnya di Microsoft Word itu kayak penomoran gitu loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu, atau mungkin yang I atau yang lainnya gitu loh kalau biasa kita pakai Microsoft Word. Coba silahkan dituliskan ini ada tipe A, tipe I, itu ntar kita coba lihat hasilnya kayak gimana ya. Di save, silahkan di save, habis itu kita buka di browser masing-masing. Nah ini dia. Maaf. Nah ini list angka nih, bentuknya angka 1, 2, 3, huruf bentuknya ABC, dan list angka Romawi 1, 2, 3 seperti yang ada di sini tadi. Ini bentuknya angka, yang di bentuknya apa tadi ya, ABC, dan yang ini bentuknya Romawi gitu. Kalau dia tidak di bagian OL-nya tidak ditambahin tipe-tipe yang lain, dia bentuknya langsung angka otomatis. Selanjutnya unordered list. Dia ini bentuknya kayak ini loh, yang bulat-bulat hitam itu kalau di Microsoft Word. Jadi pakainya ul. Kalau tadi all kan, ordered list tadi all. Kalau unordered jadi ul. Terus silakan ditulis, kalau type-nya square ya kotak. Terus kita buka ya, di save, dibuka di directory kalian. Nah ini tadi kan ini nggak kasih tambah apa-apa, jadi bentuknya lingkaran. Nah, sedangkan yang ini kita kasih stylenya square tadi kan. Nih tipenya square, jadi bentuk dia jadi kotak gitu. Nih oke, mantap. Selanjutnya ada definition list. Nah di bagian definition list ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan istilah-istilah, sering juga disebut sebagai daftar istilah. Nah definition list dinyatakan dengan tag DL dan diakhiri /DL. Dalam tag tersebut terdapat dua bagian, yaitu misalnya istilah yang akan didefinisikan dinyatakan dengan DT, sedangkan definisinya dinyatakan dengan DD. Misalnya di sini kita mau mendefinisikan pemain Real Madrid gitu ya. Di sini tulisannya kita awali buka pakai DL buat definition list. Habis itu DT ini buat apa yang mau kita jelasin, dan DD ini penjelasannya. Seperti itu. Setelah di save, kita buka, hasilnya adalah seperti ini. Nah jadi dia kayak agak ngejorok gitu loh buat apa hasilnya itu.
Jadi ini yang mau kita jelasin, ini penjelasannya pemainnya. Misal ada banyak lagi dia ntar otomatis turun gitu. Oke, untuk selanjutnya ini ada tabel. Nah, tabelnya ada 2 bagian ya. Ini yang pertama tabel 1 dulu. Jadi untuk menyajikan dalam bentuk kolom dan baris, kita biasa pakai tabel. Tabel digunakan agar informasi yang kita berikan itu dapat lebih mudah dimengerti oleh yang melihat datanya kita. Umumnya, kolom menunjukkan data yang sejenis dan setiap baris terdiri dari kolom-kolom yang menunjukkan kelompok data dalam satu kesatuan. Nah, ini bisa kita lihat nih. Kita buka table seperti biasa ya, HTML, head, title-nya kita kasih table 1, head, body, terus P untuk contoh tabel 1 buat judulnya. Terus kita buka pakai tag table. Habis itu TR. Nah, TR di sini itu table row atau jadi barisnya. Sedangkan untuk TD itu buat kolomnya. Misalnya di sini di TR itu kita tulis baris 1 kolom 1 ini biar memudahkan buat ininya ya, buat memahaminya. Ini nanti bakal ada di pojok kiri atas. Sedangkan yang kedua ini, TD yang kedua dia akan di sebelahnya, tapi masih dalam satu baris yang sama. Begitu pula di yang selanjutnya, dia ini baris 2 kolom 1, tapi kita buka pakai TR. Ini jangan lupa ditutup dulu ya yang tadi, biar dia bisa kayak turun ke baris selanjutnya. Ini dia nanti bakal di baris kedua dan di kolom pertama, sedangkan kalau kita tulis lagi di bawahnya dia akan ada di sebelahnya. Setelah di save, kita akan muncul seperti ini. Nah, kan sesuai yang kita bilang tadi, ini TR TD1, TR TD yang kedua, ini TR2 TD1, TR2 TD2. Itu untuk tabel yang pertama. Tabel yang kedua ini kita lebih menjelaskan tentang row span dan call span. Mungkin kalau di Excel biasa kita sebut tuh sebagai merging gitu loh, kayak satu kolom sama kolom ini digabung kayak gitu, jadi kayak lebih tebal. Atau mungkin kalau pengertian di modul kalian, call span itu menggabungkan beberapa sel dalam satu baris, sedangkan yang row span menggabungkan beberapa baris sel. Kita coba aja ya, silahkan diikuti ini, selalu di save. Setelah itu kita buka di browser kita masing-masing. Nah, jadi dia ini gabung di baris di kolom pertama, row span menggabungkan baris pertama dan kedua, tapi di kolom pertama. Terus dilanjutkan row span 2 baris 3 kolom 4 yang sudah kita tulis di notepad kita. Selanjutnya di sini ada, kalau di modul kalian itu terpisah-pisah, tapi di sini kejadian satu jadi pendaftaran ya. Misal nih yang pertama, form digunakan untuk mendapatkan masukan dari pengunjung web dalam bentuk formulir seperti itu. Nah, form dibentuk dengan menggunakan pasangan tag form. Di dalam atribut form itu terdapat action yang berguna untuk menentukan lokasi script yang akan memproses data dari form. Yang kedua ada method, yaitu menentukan bagaimana data akan dikirim ke server, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama get, yang kedua post. Get itu membuat informasi dikirim menjadi satu dalam URL. Kalau post membuat informasi dikirim secara terpisah dengan URL. Selanjutnya ada text. Di text itu digunakan untuk membuat masukan atau input berupa single line text. Atribut dalam teks ada yang pertama yaitu name, mendefinisikan nama objek dari teks. Yang kedua size, yaitu jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Yang ketiga ada type. Type-nya itu ntar bisa bentuk teks, ada bisa email, bisa bentuk varchar, yang lainnya segala macam itu bisa ditulis di type. Selanjutnya ada value. Value itu digunakan untuk memberikan value ke input. Yang selanjutnya ada max length, yaitu maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Selanjutnya ada text area, yaitu untuk membuat input berupa multi line text. Tag yang digunakan adalah
text area. Apa ini, buka tutup gitulah, tag ya, text area. Selanjutnya ada checkbox, yaitu sebuah input di mana tiap checkbox memiliki nama yang berbeda karena seorang pengunjung dapat memilih satu atau lebih option atau pilihan. Selanjutnya ada radio. Radio itu sebuah input di mana tiap radio memiliki nama yang sama karena seorang pengunjung hanya dapat memilih satu option atau pilihan. Misal gender, laki-laki atau perempuan itu boleh milih satu doang. Kalau yang sebelumnya tadi kita bisa memilih beberapa kayak multiple choice gitu. Selanjutnya ada combo box atau list box, itu milih ya. Text select itu digunakan untuk membuat komponen combo box, sementara untuk pilihan dalam combo box menggunakan option. Di sini kayak misalnya pekerjaan, diklik ntar ada pilihan tuh polisi, tentara, segala macam gitu, ntar bisa digunakan kayak gitu. Selanjutnya ada button. Button itu digunakan untuk membuat sebuah tombol yang akan menjalankan atau membatalkan sebuah form. Misal kita mau ngirim atau kita mau kembali ke tampilan awal itu pakai button. Selanjutnya silahkan kalian salin sintaks berikut ini mulai dari atas, ntar kalian pause ya. Nih. Lalu kita belajar membuat form di sini. Oke, jadi dari yang pertama, head. Di bagian head ada title-nya berupa judulnya, ntar muncul pendaftaran. Misalnya di body bagian atas ntar ada tulisan form pendaftaran. Ini kita align ke center, jadi dia bakal ada di tengah atas. Atau mungkin kita run dulu ya. Kita sebelahin gitu. Terus ada namanya form pendaftaran. Oke. Selanjutnya kalau misal ini nanti klik kirim, dia akan muncul ke sintaks selanjutnya, itu daftar.php. Di situ sintaks buat nge-connectin ke database dengan menggunakan metode post seperti yang udah dijelasin tadi. Terus kita ngebuat table dengan dia berada di tengah. TR buat yang baris pertama dia nama, terus yang kedua alamat, jenis kelamin, pekerjaan, dan hobi di bagian bawah nanti. Selanjutnya nama ini jika di input dia tuh bertipe teks dengan namanya sendiri. Nama itu name itu berguna kalau misal waktu nge-connectin ke database tuh dia nih nggak bisa kita tulis pakai nama, dia pakai namanya yang di dalam inputnya itu buat nyambunginnya. Selanjutnya alamat menggunakan text area karena dia alamat biasanya lebih panjang dari nama, kita pakai text area. Selanjutnya jenis kelamin kita menggunakan tipe radio. Radio ini misalnya laki-laki atau perempuan hanya bisa milih satu. Selanjutnya untuk pekerjaan kita menggunakan bagian yang select tadi ada banyak itu combo box kalau nggak salah ya namanya. Itu ntar bisa kita pilih mahasiswa, dosen, wira swasta atau yang lainnya, silahkan ditambah sendiri bisa. Nah ini typo, ini saya hapus saja. Nah, terus habis itu selanjutnya ada hobi, dia pakai checkbox. Dia kalau hobi, kalau checkbox itu bisa kita pilih lebih dari satu, beda dengan yang radio tadi yang hanya boleh memilih salah satu aja. Ini bisa sepak bola, basket, renang, atau mungkin makan, tidur, terus rebahan kayak kalian sekarang, terserah. Silahkan. Selanjutnya kita bikin button dengan tipe submit. Ntar munculnya tuh di tulisannya tuh kirim. Selanjutnya untuk membatalkan munculnya tulisannya ntar batal, gunanya buat ngeriset semua, jadi harus ngulangin dari awal isinya ya. Kita coba isi aja kalau gitu sini. Nama Syauki aja, PHW, Kiku, alamat Jogja, Indonesia, Asia, ini tuh, terus
jenisnya laki-laki ini hanya bisa milih satu, nggak bisa milih dua-duanya, karena kalau nggak laki-laki ya perempuan, yang tengah-tengah jarang. Terus pekerjaannya ini bisa milih nih, dosen aku dosen, wira swasta dong. Hobi, nah ini checkbox, jadi bisa milih semuanya. Karena pandemi aku nggak mungkin renang, basket sama sepak bola masih kadang-kadang ya, futsal basket, jadi aku suka. Terus kalau bisa kita kirim, dia langsung menuju ke daftar.php, tapi karena daftar.php belum kita tuliskan, jadi dia akan error gitu. Itu untuk praktikum kita pada pertemuan kali ini. Silahkan nanti dicoba-coba. Misal tadi ada tipe A atau tipe I, silahkan kalian coba tambahan pilihan-pilihannya. Bila kami siapa tadi, Kak Nila maksudnya, dan saya Syauki ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.